Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Nasim, NIM 2650043. Di sini saya akan menjawab tugas pertama dari Sistem Informasi Geografis. Jadi di sini itu ada 6 soal, di mana soal pertama itu kita harus menjelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Kedua, komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Ini juga harus dijelaskan. Untuk pertanyaan pertama itu, jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Di sini itu ada dua para ahli. Yang pertama Murray dan Berhanset, di mana Murray pada tahun 1999 mengungkapkan sistem informasi atau SIG sebagai suatu sistem informasi yang digunakan untuk menyimpan, memasukkan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis hingga menghasilkan data dan referensi geografis atau data. Dan menurut Berhanset pada tahun 2002, SIG itu akan menjadi sistem informasi komputer yang kemudian digunakan untuk memanipulasi data geografis. Sistem ini kemudian diimplementasikan juga dengan hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk verifikasi data, kompilasi, penyimpanan, akuisisi, perubahan hingga pembaruan data. Tak hanya itu, ini juga berfungsi sebagai pemanggil dan presentasi data, manajemen dan pertukaran data, serta manipulasi data hingga analisis data. Pertanyaan kedua yaitu komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Di sini tuh yang pertama hardware. Perangkat keras ini merupakan perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, dan flash disk. Untuk softwarenya itu, perangkat lunak software ini komponen SIG-nya berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, output data. Contohnya itu dia seperti ArcGIS. Untuk manusia sebagai pengguna atau brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Untuk metode yang di sini dia tuh menggunakan metode layers. Untuk pertanyaan ketiga yaitu jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Jadi, metode layers adalah lapisan peta yang berisi berbagai informasi. Informasi dalam satu layers ini dapat berupa titik, garis, atau polygon atau area, di mana informasi yang terkandung dalam beberapa layer ini pada peta ini akan sama atau digabungkan dengan analisis overall. Untuk pertanyaan keempat yaitu jelaskan subsistem dalam SIG. Dalam pengolahan terdapat 4 sistem SIG yang fungsionalnya antara lain sebagai inputan atau masukan, manajemen data, manipulasi data, dan analisis data, serta subsistem penyajian atau output. Di sini tuh sistem kan input data, dia berperan untuk mengambil, mengumpulkan, mengubah data ke dalam bentuk digital yang dapat diterima dan dipakai dalam SIG. Di sini ada dua jenis data, yaitu geografis, yaitu data spesial keruangan, dan data atribut atau deskripsi. Subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data berperan dalam mengorganisasikan data, baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah bank atau database, sehingga data yang disimpan mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Untuk subsistem manipulasi dan analisis data, yaitu dia akan menentukan informasi-informasi yang dihasilkan oleh SIG untuk melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Untuk subsistem penyajian data atau output ini, dia akan menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian baris data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Dari data output ini, penggunaan data memperoleh informasi yang akan membantu dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan. Di sini pertanyaan kelima
yaitu jelaskan manfaat SIK dalam manajemen tata guna lahan. Manfaat SIK dalam tata guna lahan adalah untuk memetakan pengguna lahan yang sesuai dan terencana agar pembangunan pada suatu lahan itu sesuai dengan kebutuhan serta fungsi-fungsinya. Untuk soal ke-6 yaitu jelaskan manfaat SIK dalam penataan kota. Jadi SIK dapat membantu atau menggambarkan kondisi pada suatu wilayah atau kota. Perubahan kondisi wilayah atau kota ini yang akan disusun perlu dipahami dengan baik karena kualitas rencana tata ruang ini sangat ditentukan oleh pemahaman kondisi fisik wilayah dan perencanaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.